Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam program membaca berita di balik berita off the record. Mhm. Terus masih bersama kami, saya Hersum Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini hari kedua puasa, Ada sahurnya. yang ada yang kedua, ada yang ketiga, Mbak. Ya, betul. Ya, Mhm. jadi oke tetap semangat karena sekarang ini aja para guru besar dari berbagai perguruan tinggi itu semangatnya makin tinggi. Masa kita yang lebih bukan lebih muda ya, banyak juga guru besar yang lebih muda dari kita ya. Muda, kita aja nggak tumbuh besar, mereka yang menjadi guru besar gitu ya Mbak Agi ya. Para Betul, guru betul. ya para guru ini mahasiswa yang kita cocok ngomongin gitu. Mahasiswa harus lebih semangat karena sekarang guru besar mulai turun gunung nih ya, kemarin dimulai di Jogja dan kemudian besok berlanjut di UI. Dan yang di UI ini seru nih, kumpul karena Jabodetabek ya, Mbak Ya, Agi. betul. Rame banget gitu. Mhm. Cuman yang kita nggak Mhm. pernah dengar kok ITB ya, nggak kedengeran kabar-kabarnya ya. Apa karena urusannya dengan Sirekap itu ya? Ya, tapi cukup ramai nih Mas Irsu sebenarnya di media sosial begitu ya menanyakan gimana nih apakah ITB akan bikin yang di Jawa Barat sendiri karena Ya, mengingat yang di Jogja itu kan kampus menggugat bukan UGM iya, iya, menggugat gitu ya betul. dan di situ ada UI ada yang lain tapi ITB ini kemana nih Iya, gitu. ini pokoknya kita bilang cemen lo ITB kalau nggak segera bikin kegiatan kan, kira-kira gitu ya, bikin malu alumninya. Padahal kita kan kenal dengan alumni-alumni ITB yang sangat militan gitu ya. Sahabat-sahabat kita. Tapi ya Betul. sahabat-sahabat kita banyak yang lulusan alumni ITB dan itu sangat militan. Sekarang kelihatannya rektorat di ITB ini cemen ini ya, mesti dikirimin. Kalau zaman dulu dikirimin pakaian dalam wanita, tapi ini kan kalau sekarang nggak, itu seksis, dibilang memang perempuan nggak berani. Oh banyak sekarang tokoh-tokoh profesor-profesor guru besarnya perempuan yang lebih keras-keras ya Mbak Agi ya malahan ya. Iya, betul. Dari UI bahkan yang membacakan adalah Profesor Harkrisnomo begitu Gitu kan. ya. Ya itu luar luar biasa banget sih Mas Hersu. Jadi ini benar seperti kata Mas Hersu, begitu juga sinyalemen ini juga dikemukakan gitu oleh banyak sekali netizen dan influencer begitu ya Mas Hersu. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan kasus KPU yaitu kasus Sirekap di mana memang mereka kan sesudah situng dulu dipakai namanya situng ya 2019 dan sesudah itu dikembangkan dan kemudian diberi nama Sirekap itu kerjasamanya adalah dengan ITB begitu, yang Mhm. sekarang yang menjadi wakil rektor ITB begitu. Iya, tapi kalau nilainya bener cuma 3,5 kok terlalu murah banget harga ITB sih. Miliar ya itu membuat Iya, apa namanya aplikasi yang seperti apa padahal ini untuk iya, iya, 278 rakyat dan berbagai pilek apa iya. pilpres dan sebagainya. 3,5 miliar ya itu kan anu aja itu buat mahasiswa ITB yang sedang melakukan riset-riset atau uji coba aja itu ya. Betul Tapi betul. kalau betul cuma nilai proyeknya 3,5 M dan kemudian di konsekuensinya ITB hanya diem saja, ITB berarti selain cemen di ITB juga dijual murah. Memang kita 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 kompor-komporin aja ITB, banyak kok yang kita kawan kita guru besar juga di ITB, cemen loh kalau nggak bergerak kita pasti bilang gitu. Sebenarnya kalau para aktivis medsosnya begitu ya banyak ya Mas Ya. Hersu begitu. Tapi kan itu kan kita tidak melihat itu hanya lulusan gitu ya, bukan hanya ya, tapi mereka adalah lulusan atau alumni. Yang di sini yang pada turun ini kan guru besar, dosen begitu kan Mas Hersu. Jadi memang orang-orang yang masih aktif gitu ya dalam bidang akademis gitu. Banyak kok Mbak Agi teman-teman teman saya pribadi gitu, bahkan itu levelnya masih lebih muda dari saya, jadi yang jadi guru besar di ITB yang selama ini kita kenal militan, kok nggak kedengeran suaranya juga begitu sekarang ini ya. Ya, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan berbagai tekanan yang sekarang dialami ya Mas Hersu. Ini kan Ya, juga disuarakan seperti kalau di partai misalnya itu Hasto Sekjen PDIP begitu kan dia mengatakan bahwa begitu banyak tekanan jadi banyak sekali saksi yang tadinya sudah bersedia ada dalam listnya PDIP begitu ya untuk disiapkan untuk bersaksi di MK maupun bersaksi di DPR untuk hak angket itu kemudian mengundurkan diri. Begitu juga dikemukakan oleh Ganjar Pranowo begitu Capres D03 yang mengatakan jangan nakut-nakuti begitu ya dan itu adalah genderuwo gendruwo, menakuti seperti itu. gendruwo politik gitu ya. Tapi kan apa TPN Ganjar menyiapkan seorang Kapolda yang sampai sekarang kemudian jadi apa teka-teki itu siapa sebenarnya Kapolda itu. Tapi saya juga makanya bertanya-tanya kenapa kok dibocorin sekarang ya, karena pasti langsung gampang diendus tuh siapa Kapoldanya. Kapolda kan nggak banyak di Indonesia, cuma 34 ya Kapolda sekarang ini yang ada. Terus kemudian kan kita bisa terakhir lagi daerah mana yang jadi battleground Pilpres kemarin dan kemudian Betul. siapa afiliasinya siapa kan biasanya bisa kelihatan tuh dulu dia akpol tahun berapa kemudian dia lebih dekat pada jenderal siapa kan bisa sebenarnya gampang
ditemukanlah polisi nyari penjahat aja dia bisa cepat, apalagi kalau nyari begini mesti di Polri bisa cepat juga. Sayang ya, mesti jangan sampai kemudian masuk angin juga si Pak Kapoldanya ini, takut-takuti genderuwo yang lain gitu. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi kan kalau seandainya dikerucutkan lagi, misalnya untuk daerah-daerah dengan suara yang kecil begitu kan, dan dengan tingkat kecurangan yang juga rendah, itu buat apa menjadi saksi kan? Artinya itu nanti dampaknya, impactnya, dan kemudian magnitude-nya begitu ya juga tidak terlalu besar. Saya rasa ini seperti kata Mas Ersu juga ada di daerah-daerah battleground begitu, dan ya seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah yang seperti itu kan. Begitu juga dengan Banten misalnya, di mana 02 begitu kan selisih apa namanya menang begitu, dan memang diindikasikan banyak sekali terjadi tekanan di Dan sana. jangan salah, Jakarta juga loh, DKI Iya Jakarta Jakarta ya. betul, walaupun selisihnya sedikit ya, tapi ini cukup mengejutkan juga bahwa 02 ini menang di Jakarta. Ya, ya. Jadi saya kira benar strateginya dari TPN Ganjar, mereka tidak lagi bicara tentang selisih karena selisih suara itu, karena kendati di MK itu, kalau di MK untuk pilkada itu memang ada ambang batas untuk yang boleh digugat, Mbak Agi ya, 0,5 sampai 2% gitu kalau untuk pilkada. Tapi kalau untuk pilpres memang tidak ada ambang batasnya, itu tetap bisa digugat, tapi tetap saja kalau menggugat itu terlalu jauh ya angkanya, misalnya dilakukan PSU pemungutan suara ulang di tempat-tempat tertentu, kelihatannya call-nya TPN itu pemilu ulang, bukan bukan PSU ulang. Kenapa? Karena ya memang sangat masif gitu apanya kecurangannya, dan kalau kemudian ada seorang Kapolda yang bisa bersaksi itu kan akan menarik, dan itu bisa menjadi bukti yang tidak bisa terbantahkan lagi, hard evidence bahwa memang terjadi kecurangan yang TSM itu gitu, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Iya betul sekali Mas Hes. Jadi di daerah Jawa Tengah saja begitu yang untuk Solo Raya, tapi saya lupa ya ini ada di Sragen ataukah ada Ragen yang di disebut cuma Lestari ya? 30% ya Oh katanya hanya ya. 30% ya, itu luar biasa. Apa yang membuat orang-orang itu tidak bersedia untuk mencoblos, tidak bersedia untuk memilih, tidak bersedia untuk datang ke TPS begitu. Padahal ini kan termasuk daerah yang gegap gembita setiap kali ada pemilu, rame Ya, betul daerah Solo tersebut. Raya kan, ini kan wilayah Solo Raya. Makanya, betul. Begitu juga ketika ada pemungutan suara ulang itu Mas Hersu ada yang cuman sekitar 50%, yang artinya apabila ada potensi begitu di situ, dugaan dari PDIP nih ya, seandainya ada potensi di situ bahwa PDIP akan memenangi, maka ada semacam tekanan-tekanan sehingga kemudian masyarakat tidak bersedia atau tidak berani untuk datang. Ini yang akan diungkap salah satunya nanti untuk Yes, hak. oke. Dan juga soal naskah akademisnya yang setebal 101 halaman ya kalau tidak salah ya, itu yang sudah juga mulai, kita udah mulai dapat bocoran apa saja isi-isi dari naskah akademiknya itu ya Mbak Agi ya. Memang Iya. konsekuensinya itu tadi, target mereka itu ya pemilu ulang dan diskualifikasi itu terhadap Ya. Gibran, terutama disebutnya begitu. Ya, nggak disebut Pak Prabowo tapi disebut Gibran. Oke, ini topik-topik yang akan kita bicarakan di luar itu soal apa Mbak? Soal Bahlil juga menarik ya Mbak sekarang ini ya. Bahlil Ya, ya. Mhm. makin kencang Dan ya. ini sepertinya ada hubungannya juga dengan terangkatnya nama Gibran oleh Kodari begitu ya Mas Hersu. Ini kan tiba-tiba saja Kodari mewacanakan bahwa nama Gibran ini nanti akan bakal dan sangat berpotensial untuk menjadi ketua umum Golkar begitu kan. Ini kan Ya, sebenarnya kok kalau beres cara berpikirnya, ya nggak boleh ngomong potensial atau tidak potensial, karena dia akan melanggar aturan lagi kan. Berarti betul. kalau Mhm. kalau Gibran menjadi ketua umum Partai Golkar, kan dia sekarang aja kan belum jadi anggota Partai Golkar ya. Kemarin kan sebenarnya Gibran itu mau jadi anggota Partai Golkar sebelum pengumuman Golkar mendukung Gibran menjadi calon wakil presiden kan. Mhm. Sebenarnya jaketnya sudah disiapkan dan sebagainya, tapi Dari tiba-tiba batal begitu. Kalau sekarang tiba-tiba dia mau jadi ketua umum Golkar, dari mana? Berarti polanya mau sama seperti PSI gitu. Jadi berarti Golkar mau di PSI-kan gitu, hanya 2 hari dapat kartu anggota dan kemudian dipilih menjadi ketua umum secara aklamasi lagi gitu. Saya kira sebagai seorang intelektual, Kodari tahu mestinya hal itu tidak boleh dia ucapkan gitu, karena itu melanggar lagi. Ini kan orang sudah tidak moral, tidak bermoral karena Ya. cacatnya di Mahkamah Konstitusi kan begitu, yang dianggap anak haram konstitusi, masa mau dibikin lagi anak haram dari Golkar. Nah, menurut saya itu sebenarnya udah, ini nggak pantas lah ucapan semacam itu muncul harusnya ya. Iya betul Mas Hersu, tapi itu kan dari pandangan kita ya. Kalau dari Ya. pandangan kita
begitu dari pandangan akal waras. Kodari ini kita melihat dia adalah orang yang tidak dia walaupun dengan jaket pengamat, tapi kan aslinya bukan hanya pengamat dia ini, Ya. bukan hanya pemilik lembaga survei, tapi kita melihatnya juga sebagai konsultan politik. Dia juga ada gambar atau fotonya dia mengenakan kaos bergambar Prabowo dan Gibran. Jadi dia ini kan sebenarnya pendukung 02 begitu Tim kan, ses tapi lah, terus tim ses justru malah ya. ya, tim ses malah begitu karena dengan berbagai apa narasinya yang menggiring opini publik dan sebagainya begitu. Jadi saya rasa itu pandangan dari kita seperti kata Mas Hersu. Tapi kalau pandangan dari pihak 02 dan para pendukungnya ya Kodari ini menurut mereka itu bersih gitu ya sebagai pengamat dan sebagainya. Kalau saya tidak ya dia tidak akan dipanggil kemana-mana juga oleh pihak orang dalam sendiri seperti dia muncul di podcastnya Deddy Kobuze begitu kan. Nah, di situ dikatakan dia sebagai pengamat. Jadi ini memang rakyat itu sudah dicuci otak sih Mas Hersu gitu. Sudah dicuci otak dengan hal-hal yang demikian begitu. Yang orang itu bisa berkamuflase, orang bisa menjadi bunglon begitu. Jadi saya rasa apa yang dikatakan Kodari ini adalah test the water gitu ya Mas Ya. Hersu. Lihat riaknya itu seperti apa nih kalau riak baik tanggapan dari masyarakat maupun dari dalam golkarnya sendiri begitu. Oke. Oke, mari kita detailkan tadi walaupun sudah mulai agak panjang juga kita membahas. Kita mulai dari mana nih, Pak Agi? Ini mungkin dari UGM nih Mas Hersu. Yes, oke. Dari UGM ini mungkin kita lihat dulu ya ininya orasinya walaupun cuplikannya hanya sedikit. Buat orang meningkat cita-cita programasi hanya ada satu kata. Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada melalui gerakan kampus membuka mengundang para sivitas akademika dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Kami, Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada, melalui gerakan moral kampus membuka, menyuruhkan agar: 1. Universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah independen yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar, dan penelitian ilmiah. 2. Segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, organisasi komunitas agar tidak terkooptasi apalagi menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah. Sebagai akademisi yang memahami hak dan tanggung jawab konstitusional, kami mengetuk nurani segenap elemen masyarakat untuk bersinergi membangun kembali etika dan norma yang terkoyak dan mengembalikan marwah konstitusi yang dilanggar. Apa yang kita perjuangkan saat ini akan menentukan Indonesia yang akan kita wariskan pada generasi anak cucu kita. Hidup demokrasi, panjang umur republik. Yogyakarta, 12 Maret 2024, Akademisi Universitas Gadjah Mada. Ya, dan ini sebenarnya bukan hanya UGM ini, Mbak Agi ya, kemarin karena saya baca juga ada Rektor UII hadir, Pak Profesor Fatul siapa namanya itu hadir juga di situ, terus kemudian dari kampus-kampus yang lain swasta di UGM di Jogja juga datang dan ini memang sekarang kelihatannya gerakan-gerakan itu tidak lagi berdasarkan kampus basisnya tapi berdasarkan region gitu ya. Karena ini di region Jogja, nanti akan ada region lagi di Jabodetabek, ini lebih gede lagi ya kalau Jabodetabek. Dan ini tidak menutup kemungkinan ini akan bergerak kampus-kampus lain di berbagai daerah lain ya. Walaupun mereka pasti juga bakal menghadapi semacam represi yang sebenarnya dalam bahasa yang kemarin yang digunakan juga oleh Ganjar tadi bahwa ini ada calling system gitu. Yang menggunakan calling system kan kita ingat itu kepolisian pada waktu tidak lama setelah kasus Jogja yang UGM, waktu UGM petisi UGM itu muncul kan kemudian ada kontra narasi dengan mendatangi para rektor-rektor dari berbagai perguruan tinggi untuk membuat kontra narasi terhadap itu dan kemudian belakangan diakui oleh polisi sebagai calling system gitu ya, mendinginkan suasana gitu.
Iya iya, jadi bisa jadi sekarang kalau seandainya para guru besar, para dosen, alumni begitu dan juga BEM dan mahasiswa bersatu seperti ini dan ini kemudian akan menular ya. Hal seperti ini dengan cepat itu akan menular seperti yang terjadi pada awal Februari yang lalu begitu kan Mas Hersu. Jadi kemudian yang di yang di Makassar itu bersatu, kemudian yang ada di Jawa Timur begitu dan bahkan ada berbagai universitas Katolik begitu kan mereka kemudian bersatu juga dan memberikan narasinya begitu dan narasinya memang sangat-sangat luar biasa sebetulnya tapi sepertinya itu berlalu begitu saja. Saya rasa kalau kemarin mereka mempersoalkan adalah cawe-cawe dari penguasa ya ini dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya karena pada awal Februari itu kan 2 pekan kemudian menjelang pemungutan suara atau pencoblosan begitu. Kalau sekarang ini kan afternya, sesudahnya gitu dan kemudian memang terbukti dengan berbagai banyak kecurangan yang muncul ke permukaan begitu. Jadi ya saya rasa ini adalah sesudah Pilpres ini juga akan menimbulkan efek yang sama. Akan diikuti, yakin nih Mas Hersu ini akan diikuti oleh perguruan tinggi di berbagai region yang lain. Tadi kata Mas Hersu yang di Jogja itu begitu ya yang yang hadir gitu antara lain adalah Wakil Rektor UGM yaitu Pak Ari Sujito, kemudian Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Pak Kuncoro yang pada awal Februari lalu dia yang membacakan, tapi kali ini diberikan kepada yang lain. Kemudian ada Ketua Umum PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM yaitu Busro Mukhodas dan kemudian pakar tata hukum alumni dari UGM ya. Alumni dari UGM begitu dan kemudian pakar hukum tata negara Kang Uceng ini ya Zainal Arifin Mustar juga rektor UWM ini mungkin Universitas Widya Manggala ya Mas Hirsu yaitu Edi Suwandi Hamid dan rektor UII Universitas Islam Indonesia Fatul Wahid dan masih banyak lagi yang lainnya begitu. Jadi ini memang cukup masif begitu dan lagi-lagi yang disuarakan ini adalah soal demokrasi, soal pelanggaran, soal bagaimana politik dinasti dan sebagainya cukup panjang sih sebetulnya. Tadi kan cuplikannya hanya pendek ya, tapi sebetulnya yang narasi dibacakan oleh 2 orang begitu. Jadi keduanya ini dari UGM ya yang membacakan itu cukup panjang sebetulnya. Dan mungkin kita perlu singgung juga Mas Hersu yang nanti besok ini akan terjadi di UI sebagai tuan rumah ya Mas Hersu ya. Yang sebetulnya topiknya adalah temu ilmiah Universitas Jabodetabek begitu. Nah, tapi kalau seandainya kita melihat prolognya dari undangan yang beredar di banyak grup WA begitu juga ada di Instagram juga saya melihatnya gitu ini ya kurang lebih sama. Ini menyambung dengan kampus penggugat yang dilakukan di Jogja. Antara lain kita mungkin bacakan sedikit seperti ini Mas Hersu. Republik ini sedang memasuki episode krisis peradaban, etika, nilai, dan lain-lain. Kerapuhan sistem politik, hukum beserta institusinya sehingga berdampak pada pelemahan bidang penting bagi publik seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan kerusakan lingkungan serta tidak terdukungnya kegiatan penelitian dalam bidang sains dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita melihat forum ini dari yang mengundang begitu ya ada Profesor Harkristuti Harkrisnowo dari UI, Profesor Didik Suharjito dari IPB University, Profesor Hafid Abbas dari UNJ. Nah, Profesor Hafid Abbas ini adalah yang kemarin juga bersama mahasiswa turun ke jalan ya Mas Irzu pada aksi yang terakhir itu yang Rawamangun menggugat atau Rawamangun memanggil begitu ya. Kemudian ada Profesor Saiful Mujani dari UIN dan Profesor Fran Magni Suseno dari STF Diyarkara. Ada juga Profesor Simon Lili Cahyadi dari STF Diyarkara, Bivitri Susanti, Usman Hamid dari Universitas Trisakti dan sebagainya. Jadi ini memang akan cukup besar ini forum ini besok yang akan diselenggarakan di UI. Dan kalau kita lihat nama-namanya kita tahu sekarang seperti apa gitu orangnya. Kan ada Profesor Saiful Mujani, Profesor Sulis dan sebagainya itu kan orang-orang yang dulu menjadi pendukung utamanya Pak Jokowi ya. Ini. Tapi sekarang mereka semua berbalik dan kita kalau melihat ini skalanya besar sekali Mbak Agi ya. Tadi karena memang betul-betul disebut Jabodetabek. Saya lihat tadi dan UIN ada juga rektor Muhammadiyah itu Universitas Muhammadiyah Jakarta, Makmun Al-Barbasi juga itu hadir di situ. Dan ini kita sudah bisa menduga kemana arah dari pertemuan ini. Makanya kita sebut memang kelihatannya sekarang embrionya itu kampus-kampus dan kampus itu bukan mahasiswa lagi tapi guru besar yang akan turun begitu ya.
Dan ini kan kemudian saya kira bersamaan dengan kemarin adanya para perwira tinggi, pensiunan perwira tinggi TNI ya, ada dari Angkatan Darat, Laut, dan juga kepolisian juga ada kan, seperti mantan Wakapolri Pak Komjen Gugu Groseno kan selalu hadir juga begitu. Dan mereka kelihatannya sudah sampai call-nya menyatakan bahwa ini tidak lagi cukup hanya gerakan moral gitu, tapi mereka akan langsung gerakan turun ke jalan. Saya kira ini akan menjadi semacam katakanlah tekanan dan sekaligus penguat gerakan dari para teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk mengajukan hak angket di DPR ya kan. Dan kalau tadinya semula itu koalisi perubahan itu kelihatannya menunggu dari PDIP gitu, PDIP untuk yang sebagai inisiator, sekarang mereka langsung bergerak juga ya ke koalisi perubahan ini Mbak Agi ya. Dan seorang yang kita duga misalnya bakal masuk angin seperti PKB dan sebagainya, itu ternyata tetap seperti katakan Muhaimin jalan terus gitu ya Mbak Agi ya. Dan sementara kalau PDIP pun juga tidak bisa disebut juga masuk angin juga, karena sudah secara serius kan, bahkan gerakannya kan kalau PDIP itu dua jalur ya, jalur hukum Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD dan jalur hak angket dipimpin oleh Ganjar begitu. Sementara tim Amin itu tim hukumnya juga udah menyiapkan gugatan. Jadi kalau tadinya kan kita nganggap ya nggak perlu di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi udah pasti nanti hasilnya kita tahu seperti apa. Tapi ternyata mereka ini punya optimisme bahwa kali ini Mahkamah Konstitusi nggak bisa main-main lagi gitu, karena satu saya kira memang ada desakan yang cukup besar dari rakyat, dan kemudian Mahkamah Konstitusi ini saya kira para hakimnya juga belajar dari kasus sebelumnya ya, pada kasus lolosnya keputusan nomor 90 yang meloloskan Gibran, putusan nomor 90 tahun 2023 ya, yang meloloskan Gibran itu kan betul-betul hancur-hancuran citra dari para hakim di Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini akan beda, dan sekarang ini yang mereka sasar bukan PHPU-nya ya, perhitungan hasil pemilihan umum, tetapi lebih pada kecurangan yang TSM itu. Makanya kemudian PDIP menyiapkan seorang Kapolda untuk jadi saksi. Sementara hak angketnya PDIP juga sangat serius, sampai membuat naskah akademis gitu yang sampai 101 halaman gitu ya. Iya, dan keseriusan dari 01 ini Mas Hersu, saya lihat itu ada update dari tim hukumnya begitu ya. Mereka selalu update itu di media sosialnya. Kalau pekan yang lalu itu setelah FGD dikatakan bahwa sekitar 80% itu sudah selesai. Jadi untuk daftar saksi, terus kemudian bukti-bukti begitu ya, baik itu tertulis, rekaman, foto apa dan sebagainya begitu. Dan juga orang-orang yang nanti akan dibawa ke MK begitu. Nah, sementara sekarang ini sudah 90% pada pekan ini Mas Hersu. Dan sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 13 ya, tanggal 13 Maret, yang artinya satu pekan lagi kita akan menuju tanggal 20. Nah, mungkin pada pekan ini juga itu akan sampai 100% begitu ya. Ini kan semacam kalau di PDIP kan ada naskah akademis seperti itu. Ini mungkin susunannya juga seperti itu. Dan kemudian dari Nasdem sendiri rupanya juga tidak main-main. Mereka ingin malah dipercepat begitu ya Mas Hersu, pengguliran atau usulan untuk hak angket ini begitu. Karena dari Hermawi Taslim, yaitu sekjen dari Nasdem, dia menjelaskan bahwa awal usulan itu kan memang dari PDIP begitu, berasal dari Ganjar dan kemudian PDIP yang akan menjadi inisiator. Tapi dia sendiri mengatakan bahwa sejak ide awal hak angket itu digulirkan oleh Ganjar, kami bersama 01 bertekad maju sejajar seiring dengan PDIP. Dalam hitung-hitungan matematika maka hak angket akan goal. Tapi ternyata cukup banyak dinamika sehingga terkesan agak lama. Jadi mereka menyadari nih, karena kalau kita melihat di medsos itu pertanyaannya memang luar biasa. Mana nih, bahkan banyak yang yakin bahwa ini tidak akan bergulir, tidak akan jadi begitu Mas Yesus, saking lambatnya ini berproses. Kemudian menurut Hermawi lagi, dia mengatakan bahwa dari Nasdem ingin mempercepat proses bergulirannya hak angket tersebut, maka pada 3 sekjen parpol di koalisi perubahan tersebut, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem, sekjen-sekjennya akan kembali bertemu pada hari Jumat nanti, yaitu pada pekan ini. Dan dia mengatakan untuk mengatasi kesan lambat ini maka hari Jumat saya akan mengundang 3 sekjen 01 sambil bukber di Nasdem untuk mencari terobosan. Dan dia juga mengatakan salah satu alternatif untuk mempercepat proses hak angket adalah agar kubu paslon 01 menjadi inisiator.
dari hak angket ini. Dan dia mengatakan juga bahwa sebetulnya kan persyaratannya sangat mudah untuk mengajukan hak angket ini, yaitu hanya butuh 25 tanda tangan yang berasal dari 2 fraksi. Dan itu bisa dipenuhi oleh kubu 01 karena dari PKB juga sudah mulai bergulir, yaitu Caimin ini kan memang betul-betul dia mengatakan bahwa ini harus dilakukan hak angket ini begitu. Dan pengumpulan tanda tangan juga sudah mulai dilakukan, begitu juga dengan Nasdem. Jadi saya rasa ini Nasdem bisa menjadi inisiator nih Mas Hershu, dan malah mereka nanti akan bertemu di paripurna, yaitu pada saat voting. Ya, karena saya kira orang seperti posisi Cak Aimin tuh nggak to be or not to be ya, karena kalau dia tidak bergerak sekarang, dia pasti akan juga didongkel. Itu kan dia pasti akan dikudeta, itu udah jelas, tanda-tandanya jelas kan, dan banyak elemen-elemen di dalam NU sendiri, terutama bahkan di backup oleh PBNU ini kan yang ingin mendongkel Muhaimin kan, yang sangat kelihatan kan sekjennya ya, Saifullah Yusuf itu kan bolak-balik menyuarakan itu, dan ya harus dilakukan sekarang, kalau enggak keduluan ya dia pasti akan didongkel dari kursi PKB, padahal dia merawat PKB sekian lama menjadi seperti sekarang ini gitu. Dan pola semacam ini kan sudah jadi pola yang baku di pemerintahannya Pak Jokowi ya, selalu memecah belah partai ya, termasuk Golkar, P3 dan juga yang lain-lain yang dilakukan semacam itu. Bahkan tadinya Demokrat ya, meskipun tidak diakui secara langsung gitu, tapi kan itu juga ulah dari istana yang ingin membegal Demokrat gitu. Jadi saya kira ini kalau lihat gerakannya ini seperti yang sering berkali-kali kita juga sebutkan, ini para teman-teman di DPR ini dia juga kalau tidak ini akan dapat tekanan yang sangat kuat dari civil society ya, di luar itu, mulai dari kampus, para purnawirawan, mahasiswa, buruh dan elemen-elemen lain. Jadi mau tidak mau tidak ada pilihan juga buat mereka ya, harus hak angket, karena sebenarnya situasinya kan belum, ini kan uncertainty sebenarnya Mbak Agi ya. Jadi dan juga bisa pertarungannya orang melihat itu sekarang bukan hanya pertarungan apakah kemudian Prabowo dan Gibran yang memenangkan Pilpres dan mereka menjadi presiden dan wakil presiden, tetapi orang akan melihat bahwa ini Indonesia ini akan suram karena kalau kemudian dimulai dengan langkah pertamanya adalah dengan Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden, maka kita akan dicengkram oleh keluarga Jokowi itu mungkin bisa 15-20 tahun yang akan datang. Bayangkan kehidupan politik di Indonesia, ekonomi di Indonesia aja memburuk selama 10 tahun, 9 tahun kuasaannya Jokowi, ditambah lagi dengan mereka 15 atau 20 tahun lagi mau jadi apa bangsa ini, bangsa dan negara ini kan gitu. Dan kita coba, saya sekedar kita nanti seolah-olah kok dramatis banget begitu omongannya. Coba kita ingatkan dengan ucapannya Erlangga Hartarto ketika dia menyatakan bahwa PPN 12% itu akan diberlakukan karena kata dia kan yang memenangkan pemilu kali ini keberlanjutan, dan itu adalah program dari Pak Jokowi untuk menjadikan, kan ada tahapan ya, PPN naik 11%, kemudian 12% pada tahun 2025, jadi konsekuensi karena keberlanjutan yang memenangkan pemerintahan ya PPN itu dinaikkan pada tahun 2025. Ini kan gitu kan jelas kabar buruk banget kan buat rakyat gitu. Dan Anda mesti bersiap-siap bahwa keburukan-keburukan itu akan terjadi berikutnya 15-20 tahun yang akan datang begitu. Iya, dan dalam jangka waktu dekat ini begitu ya Mas Hershu, sinyalmen untuk dihapusnya Pertalite, kemudian harus mengkonsumsi Pertamax begitu kan, itu juga tampaknya itu akan makin dekat, dan kemudian tanda-tanda akan naiknya iuran BPJS begitu juga sudah mulai disounding dari sekarang. Jadi memang kita menghadapi betul nih Mas Hershu berbagai macam kenaikan. Jadi dengan naiknya 02 ini ya, yang tadinya mungkin rakyat yang tidak tahu berharap bahwa mereka akan dapat mengatasi ekonomi, dan kemudian mereka termakan betul bahwa naiknya harga beras dan sebagainya itu adalah semata-mata hanya karena long El Nino atau El Nino yang sangat panjang gitu. Tapi kan kemudian sekarang kita tahu Mas Hershu bagaimana ada mafia beras, ada permainan ini dan itu begitu, dan kemudian harga beras di Indonesia ternyata memang jauh lebih tinggi, rantainya cukup panjang untuk sampai ke konsumen begitu. Dan sekarang bahkan HET-nya sudah ditetapkan naik begitu. Jadi untuk beras premium seperti misalnya itu mulai dari 13.900 sampai
sampai 14.800, kemudian medium juga. Jadi ini kan sesuatu yang tidak diharapkan, dikatakan bahwa beras itu tidak akan langka nanti begitu kan, dan harga akan turun. Tapi ternyata HET-nya dinaikkan, Mas Hersu. Nah, ini sungguh sesuatu yang tidak diharapkan ya oleh rakyat Indonesia. Mengingat kalau kita sekarang orang mulai sadar gitu ya, mereka melihat berapa sih harga beras sebenarnya ini yang apakah dengan harga segitu petani kita makmur begitu kan, pertanyaannya seperti itu. Ternyata gabah itu dibeli dengan yang jauh lebih rendah begitu, dan ini terjadi di masa Pak Jokowi. Jadi kenaikan harga beras tidak menyentuh kesejahteraan petani. Iya kesejahteraan petani di Thailand, di Vietnam, di Kamboja ya, tempat asal kita mengimpor gitu, tapi tidak kepada petani Indonesia. Dan ternyata kita termasuk yang paling tinggi di negara-negara ASEAN, bahkan dengan Eropa dan sebagainya juga kita bisa dibandingkan gitu ya. Jadi ya memang ini amburadul betul begitu ya Mas Hersu. Dan kalau kita kembali ke isu ini, ke ke isu hak angket dan juga ke MK ini Mas Hersu, mungkin ada baiknya kita bacakan juga ini naskah akademiknya ya Mas Hersu ya. Sekarang sudah mulai bocor begitu naskah akademiknya. Jadi kalau menurut Hasto begitu kan, dia mendengar ada upaya membendung, jadi upaya yang keras membendung semua inisiatif yang mempersoalkan kecurangan pemilu ini. Dan dia mendengar seorang pendukung diehard begitu ya, bisa dikatakan diehard dari 03 itu yang sebelumnya menyatakan diri sebagai saksi itu mendapatkan berbagai tekanan. Begitu juga pernyataan dari Ganjar yang mengatakan bahkan temannya sendiri, teman dekatnya itu mendapatkan tekanan, didatangi Intel, kemudian ditanyakan sumber pendapatannya atau sumber penghasilannya dari mana dan sebagainya. Ini apa maksudnya kalau dia tidak melakukan korupsi, dia tidak melakukan suap atau apa, kan tidak layak Mas Hersu untuk ditanyakan seperti itu begitu. Dan ini memberikan tekanan, jadi dipandang sebagai intimidasi. Nah, kalau menurut Hasto ini ada dua operasi khusus, yaitu menggagalkan hak angket dan proses hukum yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Dia mengatakan seperti itu. Antara lain ya, data-data yang sudah dikantongi untuk hak angket nanti itu adalah operasi khusus di Jawa Tengah yang luar biasa kata dia. Jadi seperti kepala desa yang mendukung sesuai order kata Hasto memperoleh 200 juta itu per kepala desa. Dia juga mengaku mendengar ada yang mendapatkan 1 miliar karena diminta bekerja untuk mencapai target suara tertentu begitu ya, ada target yang harus dia kerjakan. Nah, untuk isi naskah akademik untuk hak angket itu yang sekarang sudah dibuat oleh PDIP itu antara lain ya, melalui naskah tersebut ada 15 kementerian. Ini saya membaca salah satunya dari Tempo ini Mas Hersu. Ada 15 kementerian dan lembaga di luar presiden yang disoroti oleh tim PDIP ini dan masuk ke dalam naskah tersebut. Yaitu terdapat perbedaan antara prinsip-prinsip konstitusi terhadap penyelenggara pemerintahan dan realita di lapangan. Jadi konstitusinya seperti apa ternyata dilaksanakan di lapangannya itu berbeda. Dan sejumlah kementerian itu tercatat yang diduga melakukan kecurangan pemilu yaitu Kementerian Keuangan, TNI Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, KPU, Bawaslu, bahkan sampai Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kita bisa bayangkan ini bagaimana pihak-pihak yang tersangkut ini nantinya kan pasti akan diperiksa. Apalagi kalau untuk hak angket ini kan tujuannya melakukan investigasi, dipanggil, melakukan penyelidikan, kemudian disesuaikan dengan data-data yang dimiliki oleh 01 dan 03. Benar tidak mereka melakukan ini begitu kan? Ini saya rasa memang apa yang tercantum di dalam naskah akademik ini membuat pemerintah atau rezim sangat-sangat gerah. Jadi kita kemudian wajar kalau kemudian mereka berusaha betul supaya hak angket ini tumbang, supaya hak angket ini tidak terjadi begitu. Yes, oke. Jadi ini bakal seru ya, kita tunggu. Tapi ini tarik menarik ini. Tapi yang perlu kita ingatkan kepada 01 dan 03, semakin Anda lama menunda, itu akan semakin menimbulkan kecurigaan dari publik. Yang kedua juga memberi peluang mereka untuk melakukan manuver-manuver yang seperti tadi, gendro-gendro yang bergentayangan tadi seperti yang dikatakan oleh Ganjar gitu ya. Makin banyak ini gendro yang bergentayangan semakin lama. Harusnya supaya mereka tidak bergentayangan lagi ya segera diajukan hak angketnya itu gitu kan. Prosesnya kan panjang, penting majukan dulu hak angketnya kan gitu. Ada 25 orang dari dua fraksi begitu, syukur kalau lebih banyak akan efeknya kan lebih bagus gitu. Kalau kemudian dari 5 fraksi mengajukan
hak angket dan jumlahnya signifikan, itu kan akan jadi mulai permulaan yang baik gitu, Mbak. Iya iya betul, dan sekarang, ini tarik-menarik kan, mana yang lebih kuat antara yang mengajukan hak angket ini dengan yang, operasi yang tengah berlangsung, dan operasi ini tentunya menyasar, kalau seandainya, menyasar kepada ketua umum partainya tidak manjur gitu ya, tidak tembus, kemudian kepada masing-masing, anggota DPR begitu, yang kemudian ini akan menyasar nanti di voting. Ini pasti sangat berpengaruh. Nah, itu voting terbuka ataukah voting tertutup, nantinya akan sangat mempengaruhi ini, begitu. Yes, oke. Baik, kita saya kira sedikit ya ke perkembangan dari Bahlil ya. Yang terbaru apa nih perkembangan soal Bahlil, Mbak? Iya, Bahlil ini memang kemarin itu bahkan tagar pecat Bahlil itu itu rame Mas Hersu, mengemuka begitu ya. Nah, karena memang sepertinya Bahlil ini walaupun masih dalam taraf dugaan begitu Mas Hersu, tapi ternyata kecurigaan ini beralasan begitu. Karena memang DPR sendiri, anggota-anggota DPR sendiri juga bersuara demikian begitu. Untuk Komisi Bahlil ini kan Komisi 7 begitu, dan kemudian mereka juga masih menunggu nih kapan akan bertemu dengan Bahlil nih untuk rapat kerja begitu, dan juga menunggu pemanggilan dari KPK begitu ya. Karena KPK kabarnya sudah mulai memanggil tapi masih di saksi-saksi begitulah, masih di lingkaran lain. Tapi dengan kemarin salah satu direktur yang Mas Hersu yang kemudian dibebas tugaskan itu kemudian mulai dibongkar oleh mantan KPK begitu ya, oleh Bambang Wijayanto, dan kemudian juga oleh Novel Baswedan, yang kemudian mereka mulai mengungkapkan bahwa kalau selama ini kenapa dia dibebas tugaskan dan diperiksa di KPK itu perihal dengan kasusnya ketika dia masih dinas di Halmahera Utara, di Maluku Utara tepatnya begitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan jabatannya yang kemudian di Kementerian Investasi begitu ya. Tapi ternyata itu saling berhubungan begitu Mas Hersu. Mereka di podcastnya gitu menceritakan bahwa tidak mungkin dia ujuk-ujuk naik ke pusat begitu ya. Ini pasti ada hubungannya. Apalagi juga Bahlil juga memiliki kepentingan di sana karena dia memiliki perusahaan pertambangan juga di sana dan sebagainya. Jadi ini kalau seandainya itu yang mengawasi Bahlil itu banyak sekali begitulah ya, dan kemudian tekanan ini sangat kuat untuk supaya Bahlil ini dipecat, tidak hanya dari masyarakat tapi juga para tokoh, pengamat ekonomi dan sebagainya begitu, yang rupanya mereka juga mengamati sebetulnya sudah lama lah Bahlil ini, tidak hanya soal masalah ini tapi berbagai masalah-masalah yang lain gitu Mas Hersu, soal proyek-proyek strategis nasional begitu yang tentunya berhubungan dengan investasi dari luar dan sebagainya. Itu kan catatan tentang Bahlil ini banyak yang buruk begitu. Ya. Dan kalau kayak gitu kelihatannya peluang Bahlil untuk didorong menjadi ketua umum Partai Golkar juga makin berat ya, karena selain ada resistensi dari dalam, tapi juga ini berbahaya juga kalau kemudian ternyata dia terpilih menjadi ketua umum Golkar dan itu membawa misi Pak Jokowi, tapi di tengah jalan dia kemudian terbukti melakukan tindak pidana gitu yang bisa dibuktikan dan KPK bisa membuktikannya. Walaupun saya lihat kan KPK ini kalau kita lihat ini kan karena didesak ya, bukan inisiatif KPK sebenarnya, lebih pada itu ya. Jadi jangan terlalu Anda senang dulu, KPK udah mulai menangani kasus Bahlil. Tidak, itu karena didesak dan ditanya oleh wartawan, akhirnya mereka menyatakan seperti itu KPK-nya. Ada keengganan sebenarnya dari KPK-nya ya. Jadi makanya benar kalau diambil alih oleh Komisi 7, oleh DPR. Jadi kalau proses hukum nggak bisa, ya proses politik harus dijalankan. Iya ya, dan ini data-data sebetulnya tidak hanya dari anggota DPR dan sebagainya. Suplai data itu juga datang dari para aktivis ya Mas Hersu, terutama dari jaringan advokasi tambang yaitu Jatam gitu. Untuk ini kan dia memang sesudah yang lalu begitu ya. Ini sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu ya, ketika debat begitu kan yang soal tambang ini, soal hilirisasi, soal nikel apa segala itu diperdebatkan begitu, kemudian keluarlah itu berbagai data dari Jatam begitu yang tapi ketika itu memang tidak mendapatkan banyak atensi begitu. Tapi sekarang mulai dibongkar lagi data-data tersebut soal peranan Bahlil begitu dan sebagainya Mas Hersu. Jadi saya rasa ini mau nggak mau, walaupun mungkin ada perlindungan dari Pak Jokowi mengingat Bahlil ini adalah orang kepercayaan Pak Jokowi, dan kemudian juga ada
ada semacam sinyalemen gitu ya, tuduhan dari Pak Mulyanto dari fraksi PKS di Komisi 7 yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Bahlil ini mengumpulkan uang dalam dia melakukan menerima gratifikasi begitu ya, itu dia melakukan pengumpulan uang untuk dana kampanye. Tapi saat ini bahkan dikatakan Bahlil ini ada kemungkinan nanti akan disilkan gitu Syahrul Yassin Limpo, yang dimana tidak hanya dia kalau berupa suap atau gratifikasi artinya dia di pihak yang pasif kan, dia menerima. Tapi kalau seal itu kan tuduhannya adalah pemerasan. Nah, kalau pemerasan artinya dia menjadi pihak yang aktif. Ini lebih berat ini kasusnya jadinya. Oke. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Jadi ini memang situasi politik masuki masa-masa uncertainty ya. Jadi memang nggak boleh ada yang mulai beraninya mengklaim gitu sebuah kemenangan, karena bisa aja nanti situasinya berubah dengan cepat. Dan lihat tanda-tandanya itu, saya kira kalau dilihat gerakan dari para guru besar di kampus, gerakan para purnawirawan TNI, gerakan buruh, gerakan mahasiswa dan sebagainya, kita mungkin sangat mungkin terjadi bahwa akan terjadi perubahan tidak linear seperti yang dibayangkan orang, bahwa pemilu itu sudah berakhir dan yang 02 dinyatakan sebagai pemenang gitu ya, Mbak. Iya, bahkan kalau dari Uceng itu dia kemarin dia mengatakan apa ya Mas Hersu, Pengadilan rakyat dia diusulkan. Iya, pengadilan rakyat, betul. Dia mengatakan semacam kalau seandainya nanti proses di MK tidak berhasil, proses di hak angket di DPR itu juga mandek gitu ya, mentok, maka dia mengusulkan adanya pengadilan rakyat. Nah, pengadilan rakyat ini ya kita tahu kalau seandainya pengadilan rakyat dan kemudian UGM gitu sebagai yang sebagai tempat dilakukannya pengadilan rakyat tersebut gitu. Oke, baik, kita akhir perbincangan kita sampai ketemu lagi esok. Kami mohon pamit ya, saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.